Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Daniel, salah satu kitab nabi-nabi utama dalam perjanjian lama. Kita telah sampai di pasal yang ke-11. Kita telah berbicara di episode terakhir tentang bagian yang membahas tentang nabi palsu. Karakter yang akan muncul di tempat kejadian setelah pengangkatan gereja dari bumi. Hari ini kita akan terus mempelajari pasal yang ke-11 dan kita akan berbicara tentang apa yang disebut dengan Raja Utara. Ini adalah orang yang akan memainkan peran penting di tempat kejadian di masa depan. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi pemirsa terkasih, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Halo. Kita masih mempelajari pasalnya yang ke-11. Di dalam 2 episode terakhir, Anda menunjuk bahwa pasal ini membahas 3 periode waktu yang berbeda. Yang pertama, yang berakhir pada ayat 34, berbicara secara historis tentang Antiochus Epiphanes. Hal ini terjadi sebelum kelahiran Kristus pada masa heningnya Wahyu. Kemudian dari ayat 35 sampai dengan ayat ke-36. Ayat 36 sampai 39 berbicara tentang nabi palsu, raja yang akan bertindak sesuai keinginannya setelah perpecahan. Ya. Hari ini jika Tuhan berkehendak, kita akan berbicara sekitar ayat 40 sampai akhir pasal. Mohon berikan kami gambaran tentang isi bagian ini dari ayat 40 sampai kepada akhir pasalnya. Baiklah, jika kita ingin mengingatkan kembali kepada pemirsa tentang keseluruhan pasal ini dari ayat 2, saya katakan bahwa ayat 2 saja berbicara tentang jangka waktu yang panjang. Kisah ini berkisah tentang 4 raja Persia, dan kami menyebutkan 3 diantaranya. Raja keempat, Ahasveros, yang disebutkan dalam kitab Ester, melakukan sesuatu yang mengubah sejarah. Karena ia melawan Yunani dan hasilnya Yunani membalasnya. Jadi kepemimpinannya pindah dari timur ke barat. Dari kerajaan Persia ke kerajaan Yunani dengan Alexander Agung, lalu ke kerajaan Romawi pada era di mana Kristus disalibkan. Hal ini untuk menggenapi perkataan Nuh di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-9. Setelah itu kita melihat bahwa Alkitab berfokus tentang kerajaan Alexander Agung yang tidak bertahan lama. Dia meninggal dengan cepat dan kerajaan dibagi menjadi 4 bagian. Namun dia fokus kepada Raja Utara dan Raja Selatan. Utara dan Selatan tanah Israel. Dan perang yang kita lihat adalah gambaran yang menyedihkan bahwa ini belum berakhir. Kita berhenti di ayat 35. Tapi kita akan melanjutkannya dari ayat yang ke-40 yang mengatakan, tapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Memerangi siapa? Dia akan melawan Raja Israel. Yang tentangnya kita baca di ayat 36. Raja itu akan berbuat sekendak hati. Raja Selatan akan melawan raja ini. Kemudian Raja Utara akan memberontak melawannya, lalu ia akan masuk ke tanah Mesir. Seolah permusuhan belum berakhir. Sebenarnya itu tidak akan berakhir di dunia sampai Kristus datang dan mendirikan kerajaan yang penuh sukacita di atas dasar kebenaran dan keadilan. Tetapi selama iblis masih menjadi penguasa dunia ini, apakah Anda mengira bahwa dunia akan berhenti berperang? Perang Dunia Pertama disebut sebagai perang besar. Dikatakan bahwa perang ini akan mengakhiri semua perang, tidak ada lagi perang. Benar. Tetapi ketika perang kedua berkecamuk, itu disebut perang dunia kedua. Seolah-olah mereka mengharapkan yang ketiga, keempat, dan Tetapi kelima. bukan yang terakhir. Tidak, bukan yang terakhir.
Dan tidak akan ada perang terakhir sampai Kristus datang yang menegakkan dasar-dasar perdamaian. Sebelum kita mulai berbicara tentang ayat 40, tentang yang disebut Raja Utara dan apa yang ia lakukan, kita ingin kembali terlebih dahulu untuk mengetahui beberapa tokoh atau kategori yang ada di sana. Misalnya dari ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai kepada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Saya ingin tahu kategori orang-orang yang bijaksana. Periode waktu apa mereka berada? Periode waktu ini adalah periode Makabe yang muncul di dalam sejarah sekitar tahun 160 sebelum Masehi. Kita melihat bahwa masyarakat terbagi menjadi dua golongan. Dalam ayat 32 dia berbicara tentang dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian yang telah ditetapkan Tuhan dengan Israel. Orang-orang ini berlaku fasik terhadap perjanjian karena mereka menganggap urusan Tuhan murah. Antiochus Epiphanes akan merusak mereka dengan sanjungan. Tetapi orang-orang yang mengenal Allah mereka akan menjadi kuat dan melakukan perbuatan besar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mengenal Allah bukan hanya sekedar pengetahuan mental, tetapi harus menghasilkan kehidupan yang berbeda dalam diri saya. Jadi, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ada satu poin lagi, dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat orang mengerti inilah tanggung jawab setiap orang untuk memberi petunjuk. Ketika kita mencapai pasal 12 ayat 3, kita membaca, dan orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Sangat penting untuk memiliki orang-orang yang berpegang teguh pada Tuhan. Memang benar ada pengkhianat yang akan dirusak dengan sanjungan, tapi ada juga orang-orang yang mengenal Allah mereka. Mereka akan menjadi kuat dan melakukan perbuatan besar dan juga akan mengajar orang-orang sehingga mereka menjadi berkat bagi mereka. Dapatkah kita melihat di antara mereka sisa kecil yang terakhir? Sebuah bayangan atau bahkan gambaran sederhana tentang sisa umat di masa depan yang akan menolak tanda bidatan yang tidak akan mengikuti dia sebagai Tentu nabi saja palsu. iya, karena kita melihat gambaran binatang dalam diri Antiochus Epiphanes yang melakukan kejian yang membinasakan di dalam bait suci. Seperti ada orang-orang saleh yang menolak kekejian yang membinasakan dari Antiochus Epiphanes. Akan ada orang-orang saleh ketika nabi palsu duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Akan ada orang-orang yang menolak. Banyak dari mereka akan mati seperti yang terjadi di sini karena dia berkata mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Saya pikir itulah yang dibicarakan oleh Rasul Paulus dalam kitab, maksudnya adalah surat kepada orang Ibrani pasal 11. Iya. Di mana kita diberitahu ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Kemudian mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing. Hidup dalam kekurangan. Yang dunia ini tidak layak bagi Tidak layak. mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dia tidak menyebutkan apa yang mereka lakukan, tapi di sini dia menyebutkan secara umum apa yang mereka lakukan. Pastilah suatu hari mereka akan berdiri di hadapan tahta Kristus karena dia berkata dalam ayat 35 diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Pada akhirnya mereka akan berdiri di hadapan tahta Kristus untuk menerima pahala. Celaka bagi siapapun yang mengkhianati Tuhannya, ada orang yang berkhianat dari waktu Benar. ke waktu. Celaka bagi mereka, tetapi berbahagialah orang-orang yang setia kepada Allahnya. Setiap saat ada sisa kecil orang yang saleh. Di ayat 40 dikatakan, tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta. Apa arti dari pada akhir zaman? Setelah pengangkatan gereja, minggu ke-70 secara spesifik saya pikir dia merujuk di sini pada akhir dari minggu ke-70. Minggu ke-70 yang merupakan 7 tahun setelah pengangkatan yang dibagi menjadi dua, awal masa kesusahan dan masa kesusahan besar. Alasan pembagian ini adalah karena di tengah-tengahnya iblis akan turun dari surga dengan kemarahan besar. Jadi pada akhir zaman ketika masa kesusahan besar dimulai, apa yang terjadi sebelum Kristus akan berlanjut setelah pengangkatan gereja. Seolah-olah 2300 tahun hanya sebagai sisipan, seolah-olah peperangan kembali terjadi
atau tidak ada yang berubah. Inilah sifat manusia yang tidak akan pernah berubah. Oke, terima kasih Saudara Yosef. Kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Seseorang bertanya kepada pendeta yang sangat terkenal yaitu Spurgeon, apakah dia dapat membela Alkitab? Dia menjawab, "Apa pendapatmu? Apakah saya harus membela Alkitab?" Dia menjawab, "Apa pendapatmu? Apakah saya harus membela Alkitab? Apakah ada yang membela singa?" Hal ini sepenuhnya benar karena Alkitab mengandung bukti inspirasinya. Setiap baris dan kata membawa bukti bahwa ini adalah kitab Tuhan. Jadi Alkitab tidak membutuhkan kita untuk membelanya, tetapi ia membela dirinya sendiri. Pengaruhnya yang kuat atas jutaan orang membuktikan kebenarannya. Kesatuan topiknya membuktikan kebenarannya. Ditambah lagi dengan ramalan-ramalan yang sangat tepat yang memberi kita gambaran tentang kerajaan-kerajaan di dunia. Hal ini membuktikan kebenaran Alkitab sebagai firman nubuat. Jelas dari ayat 40 bahwa perang yang disebutkan di sini adalah antara Raja Selatan dan Israel. Lalu tiba-tiba kita melihat Raja Utara ikut campur. Apa hubungannya dia dengan situasi ini? Saudara Yosef mulai menceritakan kepada kita dari ayat 40 tentang skenario peristiwa yang akan terjadi antara Raja Selatan di tanah Israel dan Raja Utara setelah pengangkatan gereja. Mohon jelaskan pergerakan perjalanan peristiwa tersebut. Setelah pengangkatan gereja, dalam periode yang disebut Minggu Kesusahan dan berbicara tentang minggu terakhir dalam pasal 9 ini adalah minggu-minggu dan yang kita lihat pada akhir zaman. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang segera mendahului kedatangan Kristus. Setelah itu Kristus akan muncul dalam kemuliaan dan kuasa dan mendirikan kerajaannya. Apa yang akan terjadi? Kita diberitahu dalam ayat 40, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Kata-kata di sini merujuk pada Raja jahat Israel yang telah datang. Bangsa yang tidak tahu malu yang berkumpul sebelum lahirnya. Penghakiman akan diajukan oleh Tuhan melalui Raja Selatan dan Raja Utara. Makna selatan yaitu selatan Israel dan utara yaitu utara Israel. Keduanya akan datang melawan raja jahat ini dan menyingkirkannya, seperti yang dijelaskan dalam bagian ini. Benar. Lalu di sini dia berbicara tentang bagaimana penghakiman dan invasi akan terjadi. Dikatakan dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Ungkapan dia akan memasuki negeri-negeri, menggenangi dan meliputinya. Apa maksudnya? Apakah dia sebelumnya menyebutkan tindakan ini tentang Raja Utara? Saya ingat dalam Yesaya pasal 8 dengan nama Asyur. Tentu saja Asyur adalah sejarah. Itu adalah Sanherib Raja Asyur yang datang pada zaman Hizkia. Tetapi dia adalah gambaran dari Asyur di masa depan yang disebut Raja Utara. Kita bisa mengatakan bahwa Raja Utara adalah Raja Asyur dari utara. Namanya juga disebut cambuk yang melanda menurut Yesaya 28 dan tanduk kecil menurut Daniel 8. Jika kita melihat Yesaya 8, dia berkata, karena bangsa ini, yaitu bangsa Israel, menolak air Siloah. Kata Siloah berarti utusan atau damai. Mereka memiliki seorang utusan yang datang membawa pesan damai. Mereka menolak Kristus, utusan yang datang dengan pesan damai. Dan telah tawar hati terhadap rezim dan anak Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Ini menggambarkan Raja Asyur sebagai air. Dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi tsunami. Ketika tsunami itu datang, ia menyingkirkan apapun yang ditemuinya. Raja Asyur akan melakukan itu dan dialah orang Asyur masa depan. Dia mengatakan air ini akan meluap melampaui segenap salurannya. Dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya. Serta menerobos masuk ke Yehuda. Ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Ya situasi sangat kritis. Air akan setinggi leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu. Ya Immanuel, tidak ada satu tempat pun di bumi yang akan luput dari serangan Raja Utara dan namanya adalah bencana yang meluap-luap. Jadi rangkaian kejadiannya adalah sebagai berikut. Raja Negeri Selatan akan menyerang tanah Israel. Bangsa yang keras kepala ini kembali dengan hati yang tidak bertobat dan Tuhan tidak senang dengan sikap mereka. Kemudian Raja Utara akan memberontak di sebelah utara Israel. Dia juga akan menyerang tanah Israel dalam perjalanannya menuju tanah Raja Selatan. Dikatakan dan banyak orang akan jatuh tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon.
Ia akan menjangkau negeri-negeri dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan menguasai harta benda, emas, perak, dan segala barang berharga negeri Mesir dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Mohon komentari ayat 44 Saudara Yosef, tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan sebelah utara akan mengejutkan hatinya. Di sini dia berbicara tentang Raja Utara yang menerima kabar buruk dari timur dan utara. Mohon jelaskan bagaimana peristiwa ini akan berlangsung. Tidak jelas apa kabar yang akan membuatnya ketakutan, tetapi kita menyimpulkan bahwa pada saat itu Kristus Sang Mesias sudah muncul dan menyentuh, seperti yang kita baca dalam Zakaria 14, kakinya menyentuh Gunung Zaitun dan gunung itu terbelah menjadi lembah besar. Orang ini akan ketakutan ketika mendengar kabar itu. Biarkan saya mengatakannya dalam bahasa manusia. Seolah-olah ia mendengar tentang makhluk dari planet lain karena ia tidak mengenal Kristus. Lalu siapa orang yang datang di Gunung Zaitun dan membelahnya? Ia akan menerima kabar ini dan akan ketakutan. Itulah sebabnya ia akan keluar dengan kemarahan besar dan untuk menghancurkan. Serta membunuh banyak orang. Ngomong-ngomong salah satu namanya adalah Sang Pembinasa. Dalam pasal 9 ia akan menghancurkan kerajaan Israel dan merusak Yerusalem serta tempat kudus karena ia sangat marah. Namun kita diberitahu ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut. Ia akan mendirikan kemahnya antara lautan dan gunung suci yang agung. Kemudian kita diberitahu sebuah kata singkat, tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Atau seperti yang kita katakan di akhir Daniel pasal yang ke-8, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan, yaitu tanpa perang. Tetapi oleh kemunculan Kristus, dia akan menangkap raja jahat ini dan melemparkannya ke dalam lautan api seperti yang kita pahami dari Yesaya 31. Tentu saja kita memahami dari ayat-ayat lain bahwa ketika Raja Utara menyerang tanah Israel dan sebelum dia pergi ke Raja Selatan untuk melawannya, Raja Israel akan meminta bantuan dari sekutunya, yaitu binatang Romawi atau pemimpin Eropa. Ketika tentara berkumpul untuk saling membantu, Tuhan akan muncul dan menghancurkan aliansi ini, yaitu antara nabi palsu dan binatang Romawi. Terima kasih Saudara Yosef, kita akan menerima pertanyaan terakhir dari hadirin. Ayat 41 dari pasal 11, dia juga akan memasuki tanah kemuliaan dan banyak negara akan digulingkan. Apa tanah yang mulia? Apa arti dari tanah permai, Saudara Yosef? Sesungguhnya tanah ini terlalu berharga di mata Tuhan. Dalam Imamat 25 dia berkata, karena akulah pemilik tanah. Dalam Yesaya 8 ayat yang kita baca beberapa menit yang lalu, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Seolah dia meminta bantuan dari Immanuel, ini tanahmu, Tuhan ini tanahmu. Apakah kau akan meninggalkannya begitu saja? Dalam Daniel 11 yang sedang kita pelajari, kita diberitahu dalam ayat 24, ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu. Dan di sini dia berkata, tanah permai. Dalam Yeskiel 20 ayatnya yang ke-6, tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Sesungguhnya tanah ini terlalu berharga di mata Tuhan. Mata Tuhan tertuju padanya sejak awal tahun hingga akhir, seperti kita baca dalam kitab Ulangan. Tetapi sayangnya, apa yang membuat tanah ini pernah menjadi hancur? Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 6, itu adalah kejahatan para penghuninya. Mazmur 107 mengatakan tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan-kejahatan orang yang diam di dalamnya. Tuhan berkata kepada umatnya, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Tentu saja kita mengingatkan pemirsa terkasih bahwa sekarang kembalinya umat ke tanah mereka masih dalam ketidakpercayaan. Mereka berada dalam permusuhan sengit sebab mereka menolak Kristus dan menyalibkannya. Sampai sekarang mereka masih menantikan Mesias datang kepada mereka, tetapi mereka tidak percaya kepada pribadi Kristus maupun kelahirannya dari perawan, juga tidak kepada pendamaiannya, sehingga mereka akan masuk ke dalam kesesaran besar, tetapi Tuhan akan mengeluarkan mereka dari api itu menuju berkat 1000 tahun. Ketika mereka merendahkan diri pada hari pendamaian. Silakan. Sayangnya mereka akan menerima antikristus. Mereka tidak menerima Kristus, tapi akan menerima raja yang akan bertindak sesuai kehendaknya sendiri. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin.
Halo semua. Dalam Daniel pasal 11 ayat 32 sampai 35 ada golongan orang yang disebut dengan orang-orang bijaksana. Kita ingin tahu siapa mereka dan pada zaman atau masa apa kata-kata ini digenapi di dalam mereka. Kita tahu orang-orang yang bijaksana adalah kaum Makabe. Mereka hidup pada periode antar perjanjian, yaitu masa keheningan, dan karena mereka mengerti, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan di antara tindakan mereka mengajar banyak orang di sekitar mereka dengan firman. Benar, Saudara Yosef. Tepat. Tentu kita dapat Mereka mengetahui lebih menanggung banyak tentang mereka dari kitab Makabe yang merupakan Benar. kitab sejarah. Kitab ini menjelaskan masa keheningan dan juga Benar. kelompok-kelompok Benar. orang. Baik, Mereka menanggung beban yang besar, tapi mereka adalah pahlawan dalam menanggung penganiayaan. Mereka tetap teguh dan setia kepada Tuhan sampai akhir. benar. Terima kasih. Dari ayat 40, peperangan akan terjadi. Pihak-pihak yang akan terlibat adalah Raja Utara, Raja Selatan, dan Tanah Israel. Mohon seseorang menjelaskan skenarionya. Bagaimana peristiwa ini berkembang? Jelaslah dari sini bahwa Raja Selatan akan datang untuk memerangi tanah Israel. Pada waktu itu, Raja Utara akan memberontak dan datang untuk melawan mereka dan mengambil tanah yang mulia. Ia akan mengambil harta emas milik Raja Selatan. Ya, Raja Selatan. Raja Selatan. Bagaimana semua ini akan berakhir? Itu akan datang atas Raja Utara melalui kedatangan Kristus. Hal ini terlihat di akhir pasal. Saudara Yosef? Benar. Ia akan menerima berita dari utara dan timur yang mungkin berkaitan dengan kemunculan Kristus Ya, dan Tuhan benar. akan menghancurkannya. Benar. Benar begitu? Benar, Terima tapi kasih. tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Benar. Terima kasih semua. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan Tuhan memberkati memberkati. juga. Pemirsa terkasih, kita belajar dari firman Tuhan ketika kita kembali ke Yesaya pasalnya yang ke-8, bahwa orang-orang tua ini yang menolak air Siloah atau menolak Kristus sebagai utusan dan dia yang memberikan air kehidupan, tidak akan memiliki apapun yang tersisa selain air bah melalui Asyur yang adalah Raja Utara yang akan membanjiri tanah Israel. Seolah dia ingin berkata, siapapun yang menolak air yang mengalir, air manis Tuhan tidak akan memiliki apapun selain air penghakiman. Pemirsa terkasih, Kristus datang dan berkata, siapapun yang haus, biarlah ia datang kepadaku. Siapapun yang menerima Kristus akan menikmati kepuasan kekal. Siapapun yang menolak Kristus tidak akan memiliki apapun selain penghakiman banjir yang akan segera datang. Sungai Kristus akan mengalir memberikan kesegaran. Siapapun yang menolak sungai yang mengalir dari Kristus tidak akan memiliki apapun selain lautan, api, dan belerang. Siapakah yang Anda pilih? Kristus yang lembut, manis, dan rendah hati, yang mati untuk Anda di kayu salib, atau menunggu lautan api yang menyala-nyala dan belerang. Terimalah Kristus, dan Anda akan menikmati kepuasan kekal. Kristus berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, tetapi akan menjadi mata air yang kekal dalam dirinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. في الهزيع الرابع وسط ليلي الانتظار عندما يخبو الرجاء والمنى تبدو بخار إذ بصيص الأمل يختفي ولا منار في الهزيع الرابع تستجيب سيدي في الهزيع الرابع حيث لا يبقى خيال يعجز العلم ولا ينفع سعي الكبار قوتي تخونني ويضيق الاختبار في الهزيع الرابع تستطيع سيدي عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح
فات القطار في الهزيع الرابع تتراءى سيدي عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. في الهزيع الرابع واضحا يبدو المسار عبر أمواج الدجى نحو فجر الانتصار. كنت مرساة الرجاء عاملا خلف الستار عالما وقتا به تسرعن سيدي عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.